Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. So, di video kali ini gua akan review dan share kembali config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0. Config terbaru dari Imposter Gelap pastinya, yaitu config iPhone Color by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di dalam config ini terdapat kata sandi dan password untuk mengekstrak file confignya tersebut. Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menuju ke tutorialnya, tapi kita mulai dari awal ya teman-teman ya. Jadi untuk para penonton pemula nih, kalian simak video ini dari awal sampai akhir untuk cara menginstal Gcam di HP Android kalian. So yang pertama harus kalian install terlebih dahulu untuk manual camera compatibility. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Play Store secara gratis ya, ukurannya nggak sampai 2 MB. Langsung aja kalian klik start seperti ini untuk mengecek kamera 2 API di device kalian sudah aktif atau belum. Jika sudah hijau semua seperti ini centangnya, 55-nya hijau, kalian bisa menggunakan Gcam dan lolos menginstal aplikasi Gcam di HP Android kalian ya. Apabila di HP kalian terdeteksi untuk silang merah pada salah satu di 5 elemen ini, kalian tidak bisa menginstal Gcam ya teman-teman. Apalagi untuk silang merah semuanya, pastinya kalian tidak bisa menginstal Gcam. So setelah kalian cek kamera 2 API kalian, langsung aja kalian menuju ke folder downloads apabila kalian sudah mendownload file bahan-bahannya ya. Sekarang kita langsung menuju ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada config iPhone color.zip, dan yang kedua ada ngcam 7.4 eng.apk adalah file aplikasi Gcam Nikitanya cuy. So sekarang kita langsung install aplikasi Gcam Nikitanya. Berhubung saya sudah install, langsung kita buka Gcamnya seperti ini. Nah setelah itu kita masuk ke settingan aja seperti ini, kemudian kita ulir ke paling bawah ya teman-teman ya. Kita menuju ke menu konfigurasi, ini dia cuy. Setelah itu kita pilih menu simpan, dan di sini kita ketik bebas, gunanya untuk memunculkan folder Gcam config 7 di dalam file manager kita ya, untuk menempelkan file confignya. Dan sekarang langkah kedua itu adalah kita ekstrak confignya cuy. Jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang ada di video ini. Jadi passwordnya akan muncul di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting ya cuy. Jangan di skip-skip biar nanti kalian gak kelewatan. So sekarang kita langsung aja klik seperti ini, kemudian kita pilih ekstrak ke, dan di sini kita ketik atau isi kata sandinya. Di sini saya blur terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita isi lalu kita klik OK, dan ini dia hasil ekstrakan dari file confignya. Config iPhone Color kita buka. Nah, ini dia cuy untuk file confignya cuy. Ada 6 versi di sini dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan format fitur yang berbeda. Seperti di W dan Ace ini untuk HP kalian yang sudah ada ultra wide dan video electronic image stabilization. Dan jika HP kalian tidak ada semua fitur itu, kalian bisa menggunakan config yang tulisannya non aux seperti ini ya, untuk HP yang tidak support ultrawide maupun video Ace. Oke, dan untuk di UV Auto JPG itu adalah perbedaan level kamera 2 API masing-masing device dengan cara kalian cek menggunakan aplikasi yang namanya Camera 2 Pro ini cuy. Camera 2 Pro ini kalian bisa download gratis di Play Store ya. Ukurannya juga nggak sampai 2 MB. Nah ini dia cuy. Untuk level kamera 2 API di device saya Poco X3 NFC adalah level 3. Level 3 itu yang berartikan menggunakan config UV ya. Kalau level kamera 2 API kalian full yang centang hijaunya, kalian tinggal pakai config yang JPEG. Seperti itu pengertiannya cuy. Sekarang kita kembali dan kita langsung aja untuk copy banyak atau pilih semuanya ya, seperti ini ya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan level kamera 2 API di device kalian aja sih cuy. Tapi di sini saya praktekkan untuk copy semuanya seperti ini, dan kita langsung aja menuju ke file manager luar ya. Sekarang kita cari folder yang namanya Gcam, ini dia, kita klik. Kemudian kita pilih folder config 7, ini dia, kita klik. Lalu kita tempel di sini seperti ini. Nah sekarang ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya. Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya, dan untuk memunculkan opsi atau pilihan config lainnya, kalian tinggal tap atau klik 2 kali di samping tombol shutter untuk memunculkan confignya seperti ini.
Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai yang YUV karena device saya adalah Poco X3 NFC dan level kamera 2HP-nya level 3, cuy. Oke, sekarang kita klik kembalikan dan ya, ini config langsung bisa digunakan. Tapi sebelum itu saya kasih tutorial sekalian juga buat teman-teman yang HP-nya juga sudah support ultra wide maupun video ace. Kalian tidak langsung plug and play menggunakan config yang saya buat di Poco X3 NFC ini. Kalian tinggal ubah di bagian ID-nya ya teman-teman ya, seperti ini. Langsung aja kalian masuk ke settingan, kemudian teman-teman langsung menuju ke lanjutan seperti ini. Ulir ke paling bawah, kita menuju ke konfigurasi stream. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk aktifkan terlebih dahulu untuk konfigurasi streamnya. Kali ini kita mengaktifkan video electronic image stabilization masing-masing device ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian tinggal masuk ke kamera belakang dan isi video ace seperti ini atau tidak video ace V2 seperti ini teman-teman ya. Kalian tinggal samakan aja di device kalian masing-masing. Jadi di sini tidak sama seperti di Gcam BSG ya mengenai kamu session ID cuy. Tetapi di sini hanya menggunakan nama aja seperti di video ace, panorama, portrait ya, video ace pro. Jadi kalian tinggal sesuaikan atau coba masing-masing satu persatu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke video dan di sini kalian juga ubah ya mengenai ace-nya atau OIS-nya kalian sesuaikan dengan masing-masing device. Kalian bisa coba satu-satu hingga videonya sudah mulai berjalan dengan normal untuk video ace-nya. Oke, sekarang kita langsung aja kembali dan sekarang kita waktunya untuk setting mode ultrawide-nya cuy. Seperti ini, kalian tinggal masuk ke settingan lagi, lalu kemudian kalian masuk ke lanjutan dan di sini kita masuk ke kamera bantu. Nah, di kamera bantu ini kalian jangan lupa aktifkan untuk toggle yang pertama di bagian ID kamera manual lanjutan, lalu di lensa pertama juga kalian aktifkan dan lensa kedua kalian juga aktifkan. Di sini ID kamera kalian tinggal isi ID per device juga melalui aplikasi kamera HW. Di sini yang kita isi hanya 4 digit angka depannya aja ya, seperti 012122. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya kamera HW cuy untuk mengecek ID kamera kita masing-masing. Kita langsung klik buka seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini di deskripsi secara gratis juga. Dan di sini adalah ID dari Poco X3 NFC cuy. Al kamera IDS-nya adalah 012122 dan untuk 0 itu adalah main kamera di bagian belakang. Angka satunya itu adalah di bagian depan kamera, front kamera ya teman-teman ya. Untuk di angka 21 adalah tele dan di bagian 22 juga tele. Tapi ini kebalik ya, di Poco X3 NFC harusnya kebacanya wide cuy. Oke, jadi yang kita pakai hanya 4 digit angka pertama 012122. Tapi kalau di device kalian berbeda sesuaikan aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali dan di sini kalian tinggal isi aja sesuai yang saya terangkan tadi dan kita klik OK. Kemudian di sini kalian gak usah ubah-ubah, lalu kembali aja. Nah, setelah itu jika kalian sudah berhasil, jangan lupa kalian tinggal save config-nya seperti ini ya. Kalian tinggal masuk ke bagian menu konfigurasi, lalu simpan dan kalian simpan dengan config yang baru kalian setting tadi. Oke, seperti itu pengertiannya cuy. So, sekarang kita langsung aja review seperti apa hasil foto dan videonya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode video terlebih dahulu dan resolusinya 60 fps dengan kualitas Full HD ya. Kita jalan menggunakan motor tanpa menggunakan gimbal atau tripod ya teman-teman ya. Langsung aja kita jalan maju seperti ini. Bener-bener di previewnya terlihat banget stabilnya ya teman-teman ya. Dan kita geser-geser tetap masih konsisten. Oke, sekarang kita tetap aja stay di depan dan kita stop di sini. Langsung aja kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone Color by Imposter gelap cuy. Jadi di sini terlihat bahwa warnanya dihasilkan juga cukup natural. Untuk video ace-nya juga sudah berjalan dengan normal ya. Dan di sini meskipun medan yang kita lalui cukup bergelombang tapi tidak menghasilkan getaran yang cukup berlebihan cuy. Oke, sekarang kita langsung aja coba di mode video ultrawide-nya dengan resolusi 1080-60 fps ya cuy ya. Kita langsung coba jalan sama menggunakan motor seperti ini. Kita klik, lalu kita jalan dan geser-geser ke kanan ke kiri seperti ini teman-teman. Oke, terlihat bentangan ultrawide-nya bener-bener keren banget ya. Di sini terlihat bahwa lebih stabil dibanding di mode kamera video bawaannya Gcam Nikita tadi teman-teman. Oke, jadi terlihat banget video ace-nya juga sudah berjalan dengan normal dan lebih baik di mode ultrawide ini cuy. Oke, kita masih stay di tengah seperti ini dan dengan medan yang masih sama sedikit agak bergelombang ya cuy ya. Sekarang kita stop dan putar balik seperti ini.
Langsung kita lihat untuk hasilnya. Dan inilah hasil mode perekaman video ultrawide Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone Color by Imposter Club, teman-teman. Ya, terlihat sekali konsistensi dari exposure yang dihasilkan dari kedua mode videonya masih sama ya. Jadi nggak ada untuk low exposure sebagian di mode ultrawide. Terlihat bahwa juga stabilisasinya sudah berjalan dengan normal di sini, teman-teman. Meskipun dengan medan yang masih sama, tapi terlihat lebih efektif ketika kita menggunakan di mode ultrawide videonya. So, sekarang kita waktunya untuk review di mode fotonya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode fotonya dengan mode kamera terlebih dahulu dan rinciannya seperti ini. Jadi AWP-nya kita aktifkan, HDR-nya aktif dan rasio gambar 16:9 ya. Jadi di sini kita menggunakan mode ultrawide atau 2 kali. Langsung kita shoot seperti ini. Oke, nice, cepat sekali dan kita langsung lihat untuk hasilnya. Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone Color by Imposter Club. Luar biasa ya. Di bentangan ultrawide-nya ini kerasa enak banget highlight yang dihasilkan cuy. Sehingga akan menghasilkan dynamic range yang luas dan terlihat jelas di sini ya. Kedalaman ketajamannya juga sangat enak sekali meskipun di keadaan low exposure atau backlight seperti ini. Oke, sekarang kita coba di mode AWP nonaktif untuk selanjutnya. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita berpaling ke sudut yang lain dan kita langsung menggunakan AWP nonaktif seperti ini ya. AWP-nya kita nonaktifkan. Oke, HDR-nya juga masih aktif. Langsung kita shoot seperti ini dengan mode ultrawide di kameranya. Oke, nice. Cepat sekali, langsung kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua menggunakan AWP nonaktif di Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone Color by Imposter Club. Terlihat di AWP nonaktif sangat menonjol sekali ya untuk warna yang dihasilkan di saturasinya, teman-teman. Kontras yang dihasilkan juga cukup meningkat termasuk DHZ-nya ini. Jadi terlihat unik sekali, warna yang dihasilkan cukup tegas dan berani di sini, teman-teman. So, sekarang kita coba di mode potret untuk selanjutnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode potret dan kita aktifkan retouch wajah, aktifkan AWP dan HDR-nya juga aktif. Langsung kita shoot seperti ini. Oke, nice. Langsung kita lihat untuk hasilnya. Dan finally untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dengan config iPhone Color by Imposter Club di mode potret dengan AWP aktif ya. Terlihat di sini bahwa yang dihasilkan blurnya cukup rapi meskipun ada bocor di bagian belakang kepalanya dia karena menyisakan ruang antara background dan objek. Tapi overall keseluruhan sudah bagus dan komposisi elemen yang pas menurut saya, teman-teman. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone Color by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.